gimana nih ketersediaannya? Karena awal Oktober lalu kan Pemda DKI memang menambah daftar rumah sakit rujukan COVID-19, termasuk dari swasta juga kan Pak. Nah ini kondisinya sekarang gimana keterisian rumah sakit? Apakah full atau bagaimana Pak? Iya, saat awal Oktober itu ya Pak Gubernur menetapkan beberapa tambahan rumah sakit. Memang saat itu memang kita membutuhkan beberapa tempat tidur untuk pasien-pasien ini. Dengan kondisi sekarang, trennya tadi sudah disampaikan, trennya cukup menurun ya, melandai. Ketersediaan cukup banyak ya pasien. Jadi kalau mau dirawat tuh tempat tidur di rumah sakit pasti ada. Insya Allah ada gitu loh. Jadi nggak ada masalah untuk ketersediaan tempat tidur. Jadi tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan rumah sakit rujukan di daerah? Apakah ada penambahan, Pak Dok? Nah, untuk di beberapa daerah memang ini biasanya di-SK-kan oleh gubernur ya ataupun wali kota ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan pasien COVID ini. Tambahan sih selama ini saya belum mendengar lagi ada tambahan-tambahan, tapi di beberapa daerah juga untuk tempat tidur ini sangat mencukupi sekali. Yang saya baca juga seperti screening di beberapa lokasi wisata ya, di Borobudur ataupun di Puncak maupun di Bali menunjukkan puluhan orang reaktif COVID-19. Seperti di Puncak 69 orang, lalu di Borobudur ada 4 orang, tapi setelah swab test jadi 2 orang. Nah, seperti apa sih tren di daerah sebenarnya, Dok? Ya, tren di daerah dengan diperiksa tadi banyak yang reaktif ya. Nah ini memang perlu perhatian dan kewaspadaan dari masyarakat sendiri gitu ya. Jadi untuk tindak lanjut kalau memang mereka reaktif, tentunya bisa ditindaklanjut dilakukan pemeriksaan swab gitu, baik ke puskesmas ataupun ke rumah sakit atau ke tempat-tempat tertentu ya untuk ditindaklanjut dan berkonsultasi dengan dokter ya ke fasilitas kesehatan. Nah ini dengan kesadaran seperti itu tentunya dia tidak menyembuhkan dia sendiri tapi juga menjaga kesehatan keluarga ataupun masyarakat. Semakin cepat ketahuan terpaparnya dan semakin cepat untuk isolasi ataupun dirawat, tentunya dia menyelamatkan banyak orang. Jadi kita berharap masyarakat yang memang tadi ada kecenderungan reaktif segera tindak lanjut untuk berobat dan melakukan pemeriksaan. Ya, kalau untuk beralih nih ke Pak Maijen, tadi kan sudah dikasih tahu juga rekapitulasinya ya di rumah sakit darurat COVID-19. Tapi kalau secara keseluruhan untuk rawat inap dan flat isolasi mandiri yang secara keseluruhan itu gimana Pak Maijen kondisi dari ketersediaan kamarnya? Kita sampai saat ini cukup ya, artinya bahkan hunian saat ini kan kalau kita lihat di Tower 45 hanya 23% ya, artinya 76, sekian persen itu masih tersedia untuk bednya. Dan juga untuk di Tower 6 dan 7 untuk merawatan ringan dan sedang ini juga huniannya 36,3%. Artinya ini masih ada 63, sekian persen itu untuk tercukupi untuk kalau misalkan ada yang akan yang akan dirawat lagi. Jadi saya kira saat ini kita tidak merasa khawatir seperti saat bulan September lalu bahwa hunian ini saat ini untuk ketersediaan kamarnya itu cukup ya. Aman terkendali ya di seluruhnya ya Pak Maijen. Nah, kembali lagi ke Dokter Iing. Apa saja sih Dok tantangan yang masih terus mengemuka dan bagaimana mengatasinya? Tantangan kami di rumah sakit selama ini terkadang dokter tuh sudah melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Pasien itu ternyata dia perlu untuk dirawat gitu. Ini kadang-kadang masih membutuhkan effort yang cukup besar dari petugas kami untuk mengedukasi pasien. Kadang-kadang pasiennya mau dirawat, keluarganya tidak mau ya karena alasan diisolasi. Jadi kita berharap masyarakat juga jangan menganggap bahwa kalau kena COVID ini suatu hal yang nista gitu Jadi harus sadar, jadi kalau memang sudah terkena ya harus dirawat supaya dia terjaga, orang rumah juga terjaga dan masyarakat juga terjaga. Berikutnya lagi tantangannya adalah kalau misalnya
ada pasien yang meninggal. Ya, kami juga kadang-kadang sulit mengedukasi masyarakat, apalagi hasil swabnya itu belum kelihatan gitu ya di situ gitu ya. Nah ini juga membutuhkan kerjasama semua selain rumah sakit, masyarakat, pemerintah semua, bagaimana bisa mengedukasi warga masyarakat supaya ini bisa berjalan dengan baik.